Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bela anak-anak, ini minggu kedua di bulan September. Kita akan teruskan materi tentang listrik dinamis. Minggu kemarin kita masih bicara tentang listrik dinamis part 1. Tapi Pak mohon maaf hanya bisa ditayangkan lewat PowerPoint-nya saja. Nah, untuk kali ini akan Pak lebih jelaskan lewat PowerPoint, di samping dijelaskan lebih detail. Baiklah anak-anak sekalian, untuk minggu ini kita akan membahas materi listrik dinamis part 2. Dalam hal ini kita akan membahas materi tentang pengukuran kuat arus listrik, pengukuran beda potensial listrik, dan kita teruskan tentang sambungan nanti tentang hukum ohm. Ya, baiklah anak-anak, minggu kemarin kalian sudah mendapatkan materi tentang beda potensial maupun tentang kuat arus listrik. Dalam suatu rangkaian listrik dapat mengalir arus listrik itu apabila terdapat dua komponen dasar, yaitu satu, adanya beda potensial atau sumber arus listrik, dalam hal ini mungkin baterai. Yang kedua, rangkaiannya tertutup. Ya, rangkaiannya tertutup. Makanya di dalam proses aliran listrik itu harus ada sumber arus listrik, ada alat arus listrik, kemudian ada alat penghubung atau penghantar. Baiklah anak-anak sekalian, kalian sudah mendapatkan bahwa beda potensial itu kemarin sudah diterjemahkan adalah besarnya energi yang mengalir tiap satuan waktu, mengalirkan tiap muatan, ya. Yang dirumuskan bahwa P kemarin adalah W per G. Ya, nah ini bahkan minggu kemarin sudah ada contoh soal. Kalau kalian kerjakan, maka mudah-mudahan kalian paham. Yang kemudian kalian teruskan bahwa mendapatkan pengertian kuat arus. Bahwa kuat arus kemarin diterjemahkan adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu, sehingga dirumuskan kemarin I sama dengan Q per T. Ya. Nah, untuk mengetahui beda potensial dalam sebuah rangkaian atau berapa besar kuat arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian, kita membutuhkan sebuah alat ukur. Ya, ada alat ukurnya masing-masing. Untuk beda potensial itu alat ukurnya adalah voltmeter. Sedangkan kuat arus itu alat ukurnya adalah ampere meter. Nah, bahkan nanti hambatan pun bisa diukur dengan sebuah alat ohmmeter. Nah, ada alat yang tergabung di situ dinamakan multimeter atau avometer. Avometer itu bisa dia berfungsi sebagai ampere meter, bisa berfungsi sebagai voltmeter, dan juga sebagai ohmmeter. Nah, marilah anak-anak kita teruskan. Untuk kali ini kita akan bahas materi tentang listrik dinamis, cara pengukuran. Dalam hal ini kita lihat tentang pengukuran kuat arus listrik. Ya, di dalam rumus kemarin kita dapatkan bahwa I sama dengan Q per T. Ya, jadi kalau muatan mengalir dalam satu rangkaian dalam waktu tertentu diketahui, maka kuat arus bisa kita cari. Nah, sekarang kita akan mengetahui berapa besar kuat arus yang mengalir rangkaian dengan menggunakan sebuah alat. Ya, perhatikan alat berikut. Ini alat ampere meter. Ya, ini perhatikan gambar, ini sebuah rangkaian listrik dari sumber listrik, ada saklar mengalir melalui A di sini adalah ampere meter. Lalu nanti arusnya melalui sebuah hambatan beban, dalam hal ini lampu, nanti akan kembali lagi ke sumber. Perhatikan, ingat kemarin bahwa
Arus dapat mengalir dalam sebuah rangkaian apabila rangkaiannya itu tertutup. Oke, perhatikan saklar ini gambar. Saklar masih dalam keadaan terbuka, berarti arus belum mengalir. Nah, rangkaiannya masih terbuka. Coba kita perhatikan ketika ini Pak klik, ya. Lihat, saklar mulai menutup. Ketika saklar menutup, arus berarti mengalir melalui ampere meter ini. Makanya jarum per meter akan menunjukkan angka dan lampu menyala. Kembali lagi ke sumber arus listrik. Ya, perhatikan benar-benar. Saya Pak ulangi. Oke, ini posisi jarum dalam keadaan 0. Lalu saklarnya masih terbuka. Kemudian Pak hubungkan. Ya, oke. Maka ya ampere meternya menunjukkan angka tertentu, lampunya menyala. Nah, sehingga nanti terbaca berapa kuat arus yang melalui dalam rangkaian ini. Ya. Nah, untuk membaca alat ukur ini, perhatikan tayangan berikut. Nah, di dalam sebuah rangkaian, untuk memasangkan sebuah ampere meter ini, dia dipasang secara seri. Ya, jadi kalau kita ingin mengukur kuat arus dalam sebuah rangkaian, maka ampere meternya kita pasang secara seri. Ya, oke, bagaimana cara membacanya alat ukur tadi? Ini perhatikan berikut. Ini ampere meter. Nah, di ampere meter ini ada, lihat ini ada angka 50-100. Ini disebut dengan angka maksimum. Jadi pada ampere meter atau voltmeter, ohmmeter, nanti alat ukur ya, ada angka yang terakhir, ini disebut angka maksimum. Kemudian setelah kita hubungkan pada rangkaian, kan jarum galvanometer akan menunjukkan angka. Jarumnya menunjukkan angka. Nah, angka ini angka yang dibaca pada alat. Kemudian di sini ada angka, lihat di sini 100 mA miliampere ya. 1 ampere, 5 ampere, 10 ampere. Ini colok-colokan ini, angka-angka ini disebut dengan batas ukur. Jadi bila kita mencolokkan pada angka 10A, ini berarti batas ukur kita 10 ampere. Nah, bagaimana hasilnya? Perhatikan hasilnya. Nih, untuk mendapatkan hasil nilai yang terukur ya, itu nilai yang ditunjukkan jarum. Ini tunjukkan jarum nanti berapa, angka berapa di sini, ya. Kemudian dibagi nilai maksimum tadi yang terakhir. Kalau kita pakai skala atas berarti 50. Kalau kita pakai skala yang bawah berarti 100, itu angka maksimumnya. Dikali batas ukur. Nah, pada angka yang ditunjukkan jarum ini, lihat yang terbaca adalah 34. Ini 34, perhatikan. Berarti dia pakai skala atas ya, skala bawah. Lihat, perhatikan ini 20. Sini 30. Ini ada jarum, berarti 1, 2. Lihat nih. Jadi 30 karena ini ada 2 skala, berarti satu skalanya 2, maka ada 2 skala berarti 4, maka 34. Maka angka yang ditunjukkan oleh jarum 34 dibagi angka maksimum, kita pakai skala yang bawah berarti 100 ya, 100. Sehingga 34 bagi 100 dikali batas ukur yang kita gunakan. Kita gunakan dalam hal ini 10 ampere. Ya. Ini 10. Kita gunakan ini 1 ampere ya, batas ukur yang kita gunakan 1 ampere nih. Jadi 34 per 1 kali 1 sehingga hasilnya 34 ampere. Nah, berarti arus yang terukur dalam rangkaian tadi itu sebesar 0,34 ampere. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya, begitu juga tentang beda potensial sebuah sumber arus listrik. Kita bisa ketahui dengan gunakan alat. Alatnya juga bisa gunakan multimeter tadi. Itu lebih khususnya adalah voltmeter. Nah, voltmeter ini
Ya, sama seperti tadi, dia juga ada angka maksimum, ada batas ukur, kemudian jarum nanti akan menunjukkan angka, ya. Dalam hal ini pemasangannya hanya yang berbeda. Kalau kita mengukur kuat arus tadi, kita menggunakan ampere meter alatnya dan pemasangannya secara seri. Tapi untuk mengukur beda potensial sebuah sumber tegangan, kita pakai gunakan voltmeter. Nama alatnya voltmeter. Nah, pemasangannya bukan seri, tetapi dia paralel terhadap beban. Ya, perhatikan rangkaian gambar ini ya. Ini sumber arus listrik, saklar, kemudian ini beban, kemudian beban ini kembali lagi ke sumber. Nah, pada beban inilah kita letak memasangkan voltmeternya. Ini. Lebih jelas, sekarang kita perhatikan ketika saklar kita tutup. Oke, ya jarumnya menunjukkan angka tertentu. Lalu kita baca. Sekarang tadi angka tadi, ini tadi ya yang terbaca, Pak ulangi. Oke, ini setelah saklar ditutup, maka jarum voltmeternya menunjukkan angka tertentu. Kita gunakan batas ukur 1 volt ya, 1 V, ini 1 volt. 1 volt ya. Kemudian kita lihat cara bacanya sekarang. Nah, berarti nilai yang terukur kita lihat nih. Skala yang ditunjuknya berapa? Kita baca berapa. Kalau ini 40 misalnya. Angka yang tepat 40. Kita ambil skala yang bawah misalnya. Jadi berarti nilai yang terukur tadi apa rumusnya? Skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Kita gunakan batas ukurnya 1 volt ya. Berarti yang ditunjuk ini angka berapa nih? Berarti ini angka 40 pas, yang angka 40. Nah, berarti yang ditunjuk 40 dibagi maksimum kita gunakan skala yang bawah, berarti 100. 40 dibagi 100 dikali batas ukur, batas ukurnya 1 volt, berarti 40 dibagi 100 kali 1 volt, berarti 0,4 volt ya. 40 jadi yang ditunjuknya tadi 40 dibagi skala maksimum kita 100, batas ukur kita berapa? 1 volt. Nah, berarti hasilnya adalah 0,4 volt. Nah, itulah batas ukur yang terukur pada alat ukur. Paham kira-kira anak sekalian? Ya, paham ya? Jadi begitulah cara kita untuk mengetahui berapa besar beda potensial atau kuat arus dalam sebuah rangkaian bila kita menggunakan alat ukur. Nah, Pak ulangi, kalau tadi kita ingin mengukur kuat arus, apa namanya alatnya? Ampere meter ya. Bagaimana cara kita pemasangannya pada rangkaian? Kita pasang dia secara seri. Nah, sekarang kalau untuk mengukur beda potensialnya, kita pakai gunakan alat apa? Apa namanya tadi? Yaitu voltmeter. Nah, voltmeter itu pemasangannya gimana tadi? Secara apa? Paralel. Ya, secara paralel. Oke. Nah, baik ampere meter maupun voltmeter, cara menghasilkan hasil pengukurannya adalah tadi. Jadi hasilnya itu adalah skala yang ditunjuk oleh jarum dibagi skala maksimum, skala yang paling ujung yang kita pakai, dikali batas ukur. Nah, inilah cara kita mendapatkan hasil
dalam pengukuran baik ampere meter maupun voltmeter. Oke, paham ya? Mudah-mudahan kalian paham. Nah, selanjutnya kita lihat tentang hukum Ohm. Nih, ya. Perhatikan, ini tentang hukum Ohm dalam sebuah rangkaian listrik. Anda perhatikan, ini sumber arus listrik, lalu ada saklar, terus kita hubungkan ke alat ukur ampere meter. Nih ampere meter. Alat apa ampere meter tadi? Untuk mengukur kuat arus. Pinter. Lalu hubungkan kabel negatifnya, kita hubungkan, kita lihat. Kita gunakan batas ukur berapa nih? 1 ampere. Ya. Kemudian kita hubungkan lagi terus ke lampu beban. Nah, lampu beban. Di mana di ujung-ujung beban ini kita pasang juga sebuah alat ini V. V ini apa tadi? Voltmeter. Voltmeter alat untuk mengukur beda potensial atau tegangan ya. Nah, pemasangannya ini secara paralel. Ampere meter tadi seri ya. Nah, nanti arus ini kan kembali lagi ke sumber tegangan. Nah, kalian perhatikan percobaan ini. Kita pertama menggunakan satu baterai, ya, satu baterai. Pak hubungkan, saklarnya Pak hubungkan. Oke, ampere meter menunjukkan angka, voltmeternya juga menunjukkan angka. Langsung Pak catat, kita catat di sini. Kita gunakan satu baterai, tegangannya kita dapat 1,2 volt. 1,2 volt ini didapatnya dari mana? Bukan langsung angka serta-merta yang ditunjukkan ini. Ini angka yang ditunjukkan jarum. Ya. Jadi 1,2 ini diperoleh dari yang angka yang ditunjukkan jarum dibagi skala maksimum kali batas ukur. Ya, ini kita gunakan 5 nih. 5 volt batas ukurnya. Telah dapat 1,2. Lalu arusnya 0,20 ampere. Nah, 0,20 dari mana? Dari ini. Nah, angka yang ditunjukkan ini kan ampere meternya 20. Dibagi skala maksimum kita gunakan 100. Dikali batas ukur 1 ampere. Nah, berarti 0,20. Oke. Sekarang kita lihat percobaan yang kedua. Kita gunakan 2 baterai. Pak pasang 2 baterai. Tadi 1 baterai, Pak. Lalu Pak gunakan 2 baterai. Nah, ya. Pak pasang 2 baterai, lalu kita hubungkan lagi saklarnya. Perhatikan. Ampere meter, voltmeter menunjukkan angka, iya. Voltmeternya menunjukkan 2,6 volt. Ampere meternya menunjukkan 0,40. 2,6. Ya, angka di sini, angka yang ditunjuk dibagi maksimum kali batas ukur. Oke. Lalu yang ketiga. Yang ketiga, kita gunakan 3 baterai. Nah, kita gunakan baterai, lalu kita hubungkan saklarnya lagi. Oke, nah. Oke. Beda potensialnya 4 volt. Kemudian arusnya sebesar 0,54 ampere. Ya. Nah, ini 3 percobaan kita menggunakan mengukur sekaligus kuat arus dan tegangan. Nah, lalu data ini kita apakan? Coba Anda perhatikan. Satu baterai kita mendapatkan tegangannya pada potensial 1,2 volt. Di baterai itu apa? Terlihat berapa ya? Kalau secara ada tulisan itu di baterai itu ada tulisan. Kalau tidak salah 1,5 ya. 1,5 volt. Nah, ini kita dapatkan 1,2. Ya, wajar saja. Mungkin tidak maksimal lagi ya. Oke, yang dituliskan 1,5 di baterai itu berarti tegangan maksimal.
Nah, sekarang dari data ini, satu baterai 1,2 volt arusnya 0,2 ampere, 2 baterai 2,6, 0,40, 3 baterai 44 volt, arus kita dapatkan 0,54. Nah, dari angka-angka ini, Anda perhatikan antara V dan I. V-nya 1,2, 2,6, 4,0. I-nya 0,24, 0,4, 0,5. Berarti semakin membesar kan? Mengapa arus ini semakin membesar? Berarti dipengaruhi oleh akibat beda potensialnya membesar. Apa beda potensial besar? Karena baterainya kita tambah. Ya. Nah, sekarang dari tabel dapat kita ketahui bahwa jika beda potensial kita perbesar, bagaimana cara kita memperbesar tadi? Menambah baterai. Nah, maka kita akan mendapatkan kuat arus listriknya juga ikut membesar. Nih, paham? Berarti apa? Nah, hubungan apa yang dapat antara beda potensial dan kuat arus listrik? Hubungan apa yang kita dapat? Tadi kita dengan cara nambah baterai, beda potensial kita peroleh juga membesar, arusnya pun ikut membesar. Ya. Lalu sekarang kalau buatkan grafik hubungan antara beda potensial dan kuat arus. Nah, sekarang kita buat. Anda perhatikan dari data itu. Nih. Perhatikan nih datanya tadi. Ya. Data V dan I. Situ ada data V dan I. V tadi beda potensial, I-nya kuat arus ya. Yang pertama, percobaan pertama kita dapatkan beda potensialnya 1,2, kemudian arusnya 0,2 ampere dan seterusnya. Sekarang kita buat grafik V dan I. Oke. Nah, ini ya. Pada tegangan 1,2 volt, ini 1,2 kita ambil lebih kurang di sini ya. Ini kan kita ambil skala 1, 2, 3, 1 skala. Lalu ini 0,2, 0,1, 0,0, 3 dan seterusnya. Jadi pada tegangan 1,2 kita mendapatkan arus 0,2 ampere. Tegangan 2,6 kita dapatkan ini, hubungkan lagi. Oke. Pada tegangan 4 volt kita dapatkan arus 0,54 ampere. Lalu kita tarik garis, hubungkan antara titik-titik ini, koordinat ini, kita hubungkan. Nah, sehingga dia mendapatkan garis lurus. Ya, garis lurus ini menunjukkan bahwa V itu tegangan ya, beda potensial. Bahwa kuat arus sebanding dengan beda potensial sebanding dengan kuat arus. Ya. Berarti beda potensial ini sebanding dengan kuat arus, atau bisa kita balik bahwa kuat arus itu sebanding dengan beda potensial. Sebanding sini maksudnya apabila beda potensialnya membesar, maka kuat arusnya pun ikut membesar. Itu namanya sebanding. Sehingga kita ini belum sama dengan loh. Ini namanya sebanding. Ya, simbol ini sebanding. Nah, dia akan sama dengan apabila kita kalikan dengan suatu variabel lain. Bahwa V sebanding dengan I, nah dia akan sama dengan V sama dengan I, kita harus mengalikan dengan suatu variabel lain. Variabel lain itu apa yang berkaitan tadi? Dalam hal ini adalah, inilah yang dikatakan hambatan atau ya, ini hambatan, resistansi. Resistor ya, dalam fakta alamnya resistor. Nah, jadi V itu akan sama dengan I kali R. Nah, apa P ini keterangannya potensial, I kuat arus, R di sini hambatan. Ya, beda potensial satuannya tadi volt.
kuat arus ampere. Yang baru ini R. R sini adalah hambatan. Resistor itu bahasa elektroniknya resistor ya. Bukan bahasa Inggris itu, bahasa teknik. Oke. Itulah dari percobaan tadi kita akan mendapatkan data. Data itu kita olah, bikin grafik antara V dan I, hubungan antara beda potensial dan kuat arus. Ternyata kita dapatkan bahwa beda potensial sebanding dengan kuat arus. V sama dengan I kali R. Selanjutnya kita bikin grafik hubungan antara hambatan terhadap kuat arus. Hambatan terhadap kuat arus. Coba kita perhatikan data. Kita ambil dari data tadi, tapi kita diklasifikasikan. Ini Pak ambil antara R dan I. R sini adalah hambatan ya. I. Sekarang saya ambil hambatannya 10, kuat arusnya 1. Dari mana 0,1? 1,0 ini. Ya. Ini diperoleh ini, lihat data nih. Untuk I1, 1 ampere itu kita peroleh dari V per R ya. I itu kan V per R. V-nya kita ambil 10. Kita ambil semuanya 10. Tegangannya kita tetapkan 10 volt. 10 dibagi 10 dapat 1 ampere. 10 dibagi 20 0,5. 10 dibagi 30. 10 dibagi 40 ya, sehingga ini kita dapatkan 1 ampere. Nah, lalu data ini kita bikinkan grafiknya antara R dan I. Nih. Untuk hambatan 10 kita dapat arus 1 ampere. Hambatan 20 kita dapat 0,5. Hambatan 30 kita di 0,3 dan 40 ohm kita dapatkan 0,25 ampere ya. Nah, ini lalu pembacaan grafik ini apa? Ya, Anda lihat. Hambatan 10 ohm arusnya sekian. Lalu hambatannya membesar. Tapi arusnya sekian, 0,5. Besarkan lagi hambatannya, terdapat ini arus. Ya, ini artinya apa? Ini artinya bahwa nilai R ini ya berbanding terbalik dengan kuat arus. Ya, berbanding terbalik dengan kuat arus. Dari data Anda perhatikan. 10, 20, 30, 40. Membesar kan? Bagaimana harusnya? 1, 0,5, 0,3, 0,5 mengecil. Nah, berarti apabila kita tarik kesimpulan dari grafik dan data ini bahwa nilai hambatan ini berbanding terbalik dengan kuat arus. Oke, paham? Nah, jadi ada dua kesimpulan. Ya, ada dua kesimpulan tentang hukum Ohm ini. Yang pertama, kuat arus tadi sebanding dengan beda potensial. Semakin besar beda potensialnya, maka kuat arus juga semakin besar. Yang kedua, bahwa hambatan berbanding terbalik dengan kuat arus. Artinya, apabila kuat arusnya membesar, maka hambatan mengecil. Atau sebaliknya, bila hambatannya membesar, maka kuat arusnya mengecil. Ya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa rumus R sama dengan V per I. Bahwa R sama dengan V per I. R tadi adalah hambatan, P ini beda potensial, dan I adalah kuat arus. Nah, inilah rumus dalam hukum Ohm. Ya.
bahwa R sama dengan V per I. Sehingga Anda bisa mengoperasionalkan rumus ini. Kalau ditanya P apa? P adalah I kali R. Kalau ditanya I, maka berarti V dibagi R. Nah, itu silakan kalian aplikasikan sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, maka kalian asah pengetahuan yang diperoleh itu dengan menyelesaikan soal-soal berikut ini. Nah, jadi ini soal Pak susun agar kalian bisa mengerjakannya untuk membuktikan pemahaman daripada konsep tadi ya, terutama tentang hukum ini. Jangan kalian tidak kerjakan ini, kerjakan di buku catatanmu atau di buku latihanmu sendiri. Nah, Pak tidak akan memberikan suatu jawaban yang pasti, tapi Pak secara umum Pak katakan. Jadi perhatikan soal ini dari percobaan hubungan antar tegangan V dan kuat arus pada resistor dihasilkan grafik PI pada gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Ya. Nah, jadi ini gambar. Dari gambar ini grafik antara V dan I. Ini dalam satuan volt dan ampere. Nah, ada data 3 volt berarti dengan arus diperolehnya 0,01 ampere. Nah, oke. Jika V 4,5 volt, maka berapakah kuat arus yang mengalir? Nah, kalian cari ya. Kalian pakaikan rumus tadi. Begitu paham? Yang pertama, ya, ini Anda pindahkan di buku catatanmu atau di buku latihan, catat, kemudian dikerjakan. Tidak perlu dikirim, cukup di buku catatanmu saja. Ini pemahaman konsep. Kalau nanti Anda benar, maka hasilnya kira-kira gini. Berarti 4,5 dibagi R-nya R sama dengan P per I. Berarti 300 ohm ya, sehingga hasilnya nanti berapa ya? Jadi sini belum ada hambatan. Tegangannya 4,5. Hambatannya Anda cari dari grafik gambar ini ya. Jadi sini ada V dan I ya. Ini 0,1 per 100 berarti ya. Berarti Anda akan memperoleh angka berapa I-nya? 4,5 dibagi R ya. Ya, 4,5 dibagi R. Nanti R-nya berapa? 300. Berarti Anda akan dapat 0, oke ya. Oke, nanti soal nomor 2. Soal nomor 2, coba lihat. Diketahui nilai tegangan pada satu rangkaian sebesar 24 volt dan nilai arus yang terbaca pada ampere meter sebesar 10 miliampere ya. Oke, berapakah nilai resistansinya? Oke, Anda cukup gunakan rumus R, resistansi itu R, hambatan tadi, maka R sama dengan, jadi untuk nomor 1, Pak Pandu, Anda cari dulu R-nya dari grafik ya. Dari grafik itu bahwa R sama dengan P per I. Setelah dapat nilai R, maka Anda masukkan pada rumus.
yang lain yang ditanya I, berarti I sama dengan P per R. Oke, nanti Anda akan dapatkan angka yang benar. Yang nomor 2, oke, situ berapakah nilai resistansinya? Berarti tanya R. R sama dengan rumusnya apa tadi? P per I. Oke. Nah, ingat bahwa kuat arus di sini satuannya dalam miliampere. Miliampere harus dirubah dulu dalam satuan standar internasional, SI. Ya, satuan kuat arus dalam SI-nya tadi apa? Ampere. Ya, jadi harus dirubah dulu ini 10 miliampere dijadikan ke ampere, sehingga masukkan rumus R sama dengan P per I. Oke. Nah, untuk nomor 3, perhatikan, kamu diharuskan merancang sebuah rangkaian listrik tertutup yang terdiri dari sumber berupa baterai dan beban berupa lampu pijar. Kabel rangkaian tersebut mampu menghantarkan arus listrik sebesar 2 ampere dan baterai yang dipakai menghasilkan tegangan sebesar 30 volt. Akan tetapi lampu pijar pada rangkaian tersebut hanya dapat menyala jika liri listrik sebesar 24 volt, sehingga kamu harus memasang resistor untuk menurunkan tegangan dari baterai. Berapa besar resistansi yang diperlukan pada resistor yang dipakai? Nah, ini soal nomor 3. Pahami dulu kalimat pertanyaannya, sehingga yang ditanya di sini ada berapa besar resistansi yang diperlukan pada resistor yang dipakai. Nah, resistor itu kita pakai untuk menurunkan tegangannya tadi. Karena tegangannya itu tidak sampai 36 volt, hanya 24. Sementara tegangan listrik itu 36. Oke. Nah, nanti masih tinggal begitu Anda paham, nanti Anda juga masukkan pada rumus bahwa R sama dengan P per I. Oke. Selamat mengerjakan soal-soal ini. Semoga kalian berhasil. Saya yakin, Bapak yakin kalau memang kalian ikuti serius, sungguh-sungguh, dan kerjakan soal ini, kalian bisa. Sehingga kalian tidak akan mendapatkan kesulitan pada pelajaran berikutnya. Oke, Pak akhiri sampai di sini dulu. Semoga kalian meneruskan pekerjaan ini dengan mendapatkan hasil yang sesuai dengan kuncinya nanti ya. Nanti pertemuan 3 Pak kasih tahu kuncinya berapa ya. Oke. Demikian pertemuan yang pertama ini, kita nanti akan teruskan minggu depan part ketiga. Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.